Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mengikuti pelatihan penyusunan makalah best practice yang diadakan oleh Pintar Kemenak. Langsung selanjutnya untuk melakukan latihan soal untuk 3.1. Baik, langsung saja mulai mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah keempat yang dilakukan adalah, yang keempat ini adalah R, refleksi. Maka melakukan refleksi dari aksi yang telah dilakukan, jawabannya adalah C. Lanjut nomor 2. Di bawah ini adalah penanda khas indikator dari praktis kecuali, ya ini kecuali, yaitu menggunakan cara yang sudah ada dalam mengatasi suatu masalah dalam pendidikan, khususnya pembelajaran. Jadi ini kalau best practice itu harus yang update ya, bukan menggunakan cara yang sudah ada dalam mengatasi suatu masalah. Oke, nomor 3. Pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah ketiga ini berarti huruf A, aksi yang dilakukan adalah ini melaksanakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah ditemukan, ya ini ya, karena A, langkah ketiga. Nomor 4. Pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah pertama berarti S adalah situasi, yang dilakukan adalah, ya ini, melihat situasi, ya, langkah pertama. C. Nomor 5. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam metode STAR disebut, kalau tantangan berarti yang ini, aksi. A. Nomor 6. Contoh hasil evaluasi dari langkah pertama dalam metode STAR. Contoh hasil evaluasinya yang pertama itu S, situasi. Maka ini ya, pendidik belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran inovatif. Situasinya seperti itu. D. Nomor 7. Pengertian best practice yang tepat. Ya ini ada di materi tadi, kemudian ada di PPT-nya juga. Nah ini ya, pengalaman terbaik, ya, jadi pengalaman terbaik seorang guru atau kamat pengawas yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di tempat tugas. C. Nomor 8. Best practice dapat disusun dengan metode STAR. Kepanjangan dari STAR adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil. Ini ya yang A, jangan terkecoh. Kemudian nomor 9. Pada metode STAR yang digunakan dalam penyusunan best practice, langkah kedua berarti T, tantangan, yang dilakukan adalah, ya ini ya, melihat tantangan. Yang langkah kedua. Oke, lanjut nomor terakhir. Perhatikan beberapa pernyataan bawah ini. Pernyataan yang merupakan penanda khas atau indikator dari best practice adalah, oke, ini dibaca dulu, kita baca sekilas. Oke, sepertinya yang paling cocok adalah 2, 4, 5. 2 memberikan sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa, outstanding result. Kemudian yang 4, menjadi modal dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan atau pejabat. Dan cara dan metode dilakukan dan atau digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Ini ada di materi tadi. Oke, baik, setelah selesai melakukan latihan soal 10 tadi, kita klik selesai ujian. Bismillah ya. Apakah Anda yakin hasil latihan ini? Yakin. Bismillah. Oke, terima kasih teman-teman. Next 3.2 ya. Saya akan melanjutkan latihan soal 3.2 pada pelatihan penyusunan makalah best practice di Pintar Kemenak. Langsung saja, nomor 1. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, ini ya, jumlah rumusan masalah, tujuan penelitian best practice, dan kesimpulan harus sama. Tidak mungkin ya kesimpulan itu sama dengan rumusan masalah.
Baik, nomor 2. Rumusan masalah dari makalah best practice berupa kalimat tanya pastinya. Nomor 3. Pada latar belakang masalah perlu diuraikan tentang kalau latar belakang yang diuraikan adalah kesenjangan antara fakta-fakta di lapangan dengan harapan. Nomor 4. Pada judul best practice agar dituliskan ini ya, ide atau gagasan yang menjadi pembahasan dalam makalah. Ini untuk judulnya. Nomor 5. Hal di bawah ini yang tidak diuraikan pada latar belakang adalah yang tidak diuraikan pada latar belakang pasti hasil, karena hasil ini ada di pembahasan. Nomor 6. Dalam menemukan kesenjangan antara fakta di lapangan dengan harapan, dilakukan evaluasi diri tentang ini ya, output, outcome, dan dampak. Oke, nomor 7. Dari beberapa contoh rumusan masalah pada karya tulis ilmiah seorang guru berikut yang kurang sesuai untuk rumusan masalah pada makalah best practice, yaitu ini ya, bagaimana hubungan antara status ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa. Nomor 8. Di bawah ini yang bukan tips membuat judul best practice. Tuliskan subjek, lokasi, dan tahun penelitian. Ini yang bukan tips ini. Nomor 9. Evaluasi diri menemukan gap antara teori dengan bagaimana pembelajaran atau pengawasan sekolah yang telah dilakukan, sehingga akan muncul ide dan motivasi untuk menutup gap tersebut. Soal terakhir. Langkah awal pada penyusunan best practice adalah melakukan evaluasi diri tentang cara dan strategi yang selama ini dilakukan. Baik, selesai sudah 10 soal. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Tidak apa-apa kalau mau cukup dengan nilai 90. Terima kasih. Lanjut nanti untuk latihan 3.3. Kita mulai dari nomor 1. Berikut adalah contoh judul best practice penulisan teks prosedur dengan jutaan lampu. Salah satu bagian yang harus dijelaskan pada best practice dengan judul tersebut adalah teks prosedur. Outline kajian pustaka untuk bagian tersebut. Yang paling tepat untuk bagian tersebut adalah arti kata teks prosedur, uraian materi teks prosedur, cara membuat teks prosedur. Oke. Lanjut nomor 2. Kajian pustaka dalam makalah best practice memiliki bagian-bagian penting. Kalimat berikut yang menggambarkan pernyataan yang benar mengenai bagian-bagian dimaksud adalah bagian penting dari kajian pustaka bukan kutipannya, melainkan interpretasi dan sintesis. Oke. Nomor 3. Kutipan langsung sebaiknya dihindari. Teknik pengutipan langsung sebaiknya hanya dilakukan apabila kutipan bisa mengandung interpretasi lain. Nomor 4. Salah satu komponen utama dalam makalah best practice adalah kajian pustaka. Yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam makalah best practice adalah analisis kritis dan komprehensif terhadap literatur mengenai topik, variabel, atau pertanyaan makalah. Nomor 5. Pada langkah kedua, penyusunan kajian pustaka, penulis menyusun outline yang akan digunakan untuk pengarah dalam mencari referensi. Nomor 6. Di akhir langkah penulisan kajian pustaka, penulis harus melakukan editing. Pada langkah ini, penulis melakukan ini ya, menyunting kalimat, alinea, tanda baca, kutipan, kosakata. Nomor 7. Pada bagian kajian pustaka, penulis tidak cukup hanya mengutip dan menginterpretasi, melainkan harus mensintesis. Yang dimaksud dengan sintesis adalah menarik kesimpulan. Nomor 8. Dalam kajian pustaka, salah satu komponen utamanya adalah kutipan. Secara umum ada 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Nomor 9. Pilihan langkah melakukan kajian pustaka yang benar adalah menetapkan skop kajian, mengumpulkan referensi, membaca referensi, mengutip, menginterpretasi, membandingkan, dan mensintesis, mendeskripsikan, menyimpulkan. Terakhir, soal nomor 10. Jika Anda menggunakan teknik kutipan langsung dengan jumlah kutipan kurang dari 4 baris, maka teknik penulisannya adalah sebagai berikut.
ditulis dalam tubuh alamiah, diberi tanda kutip, dan diberi notasi sumber referensi. Baik, itulah 10 soal 3.3, mungkin bisa jadi random atau acak di milik Bapak Ibu ya. Oke, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. 90. Jumlah angka di belakang koma dalam tabel berjumlah B, disesuaikan dengan makna angka tersebut. Dalam menyusun bab pembahasan yang perlu diperhatikan adalah memberikan rekomendasi atau saran yang spesifik dan terukur mengenai tindakan terbaik. Nomor 3. Salah satu contoh gambar yang bisa dimasukkan pada bagian hasil pengamatan adalah bagan. Nomor 4. Data hasil pengamatan bisa dibuat dalam bentuk tabel. Judul tabel biasanya ditempatkan di bagian atas tabel. Nomor 5. Kurangnya pemahaman tentang konsep best practice itu sendiri, hambatan-hambatan dan solusinya. Nomor 6. Sebuah judul best practice adalah penggunaan media kartu indeks untuk meningkatkan keterampilan menyusun kalimat tanya peserta didik kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin. Yang merupakan aspek utama yang akan dibahas adalah media kartu indeks ya, semoga. Nomor 7. Organisasi informasi dalam urutan yang logis dalam menyusun bab pembahasan merupakan bagian hasil pengamatan. Nomor 8. Tindakan, cara, dan langkah yang dilakukan guru dalam melaksanakan best practice merupakan bahan yang diuraikan pada bagian pemecahan masalah. Nomor 9. Dalam bagian pemecahan masalah pada bab pembahasan diuraikan antara lain alat dan instrumen yang digunakan. Terakhir, nomor 10. Supaya ini cemerlang diterima atau dipraktikkan oleh pihak berkenaan, diperlukan justifikasi yang kuat. Selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah, ternyata 100. Baik teman-teman, lanjut kita ke 3.6 ya. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1. Salah satu kesimpulan yang baik dan benar adalah kesimpulan dibuat berdasarkan kata kunci dari ide pokok. Nomor 2. Cara yang tidak tepat dalam menyusun saran dalam makalah ilmiah antara lain cara yang tidak tepat boleh berisi solusi atau tidak. A. Nomor 3. Syarat membuat kalimat saran adalah ini ya, lebih spesifik berdasarkan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Nomor 4. Yang bukan, ini hati-hati, yang bukan merupakan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar antara lain yang bukan ini menguraikan gagasan baru yang multitafsir. Nomor 5. Kesimpulan merupakan ya ini ya, ringkasan dari karya ilmiah. Nomor 6. Saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan saran adalah pendapat. Oke. Nomor 7. Isi dari kesimpulan adalah jawaban atas pernyataan yang diajukan pada rumusan masalah. Nomor 8. Yang menjadi kesimpulan adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nomor 9. Kalimat saran yang baik haruslah sesuai dengan ini ya, dibuat lebih spesifik. Nomor 10. Cara membuat kesimpulan umum dan menarik berdasarkan data dan fakta yang telah diteliti penulis disebut dengan teknik generalisasi. Oke, selesai sudah 10 soal. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin.
Oke, alhamdulillah 100. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan untuk 3.7. Saya akan mengerjakan 3.7 pada pelatihan makalah best practice. 3.7 ini adalah subtopiknya kaidah kebahasaan dalam penyusunan KTI. Baik, langsung saja kita mulai nomor 1. Contoh kalimat yang tidak efektif adalah yang tidak efektif. Ya ini tidak efektif. Mengumumkan bahwa hasil ujian akan diterima 2 minggu ke depan. Jadi tidak efektif. Nomor 2, siswa yang rajin masih dapat dijumpai di mana-mana, baik itu di dalam kota, pinggir kota maupun desa. Siswa yang berprestasi pun juga cukup banyak dijumpai. Tak sedikit dari mereka juga memperhatikan lingkungan sekitar. Tampaknya masa depan generasi penerus bangsa masih bisa diharapkan. Paragraf di atas merupakan contoh ini induktif ya. Nomor 3, kelogisan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kelogisan berhubungan dengan penalaran, yaitu proses berpikir untuk menghubung-hubungkan fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Berikut ini contoh kalimat yang logis. Ini salah di sehingga ini ya, kurang logis. Kampus Indonesia lusanya mudah bekerja, ini kurang logis. Peneliti terkenal yang kemarin Pak. Ini masih perlu pertanyaan, jadi yang paling tepat adalah yang A. Baik, nomor 4. Dalam karya tulis ilmiah, seorang penulis sebaiknya menggunakan kalimat yang benar, jelas, mudah dipahami oleh orang lain secara tepat dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara disebut kalimat efektif. Nomor 5. Ini ada beberapa pernyataan yang ditanyakan adalah susunan kalimat pada paragraf yang benar. Baik, ini yang benar dimulai dari nomor 2. Tinggal yang B atau yang C yang paling tepat. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaiknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Kira-kira 4 atau 3 dulu ya. Ini 4 dulu. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penerbangan liar semakin meningkat. Baru nomor 3 diperburuk lagi. Oke, baik. Ini 2, 1, 4, 3, 5. Nomor 6. Ada beberapa pernyataan kalimat yang tidak efektif. Ya, ini memang harus dibaca dulu pernyataan ini. Terlihat nomor 2 ini tidak efektif karena ada kata para, masih dijamakkan penduduk-penduduk, harusnya para penduduk gitu saja ya, atau penduduk-penduduk tanpa para. Baik, berarti yang tidak efektif adalah nomor 2. Selanjutnya nomor 7. Salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan. Di bawah ini contoh kalimat yang hemat. Yang hemat ya, ini salah, yang nomor asalnya ini di para ibu-ibu, harusnya para ibu gitu aja. Kemudian yang C salahnya di banyak orang-orang, harusnya banyak orang atau orang-orang gitu. Ini juga demikian. Jadi yang paling tepat adalah waktu tempuh yang digunakan hanya selama 45 menit untuk sampai ke daerah itu. Nomor 8. Karya tulis ilmiah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat yang tidak ambigu atau bermakna ganda agar pembaca tidak punya tafsiran ganda terhadap sebuah pernyataan. Di bawah ini merupakan contoh kalimat yang tidak ambigu, Sumbangan keempat desa sudah sampai kepada para pengungsi. Lukisan itu akan saya beli karena indah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Ini ambigunya mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi yang terkenal. Kalau ini ambigunya penelitian yang baru atau baru akan dilaksanakan. Ini ya. Oke, baik, nomor 9. Contoh kalimat yang efektif. Di sini yang efektif nomor bagian A dan C ini hampir sama. Perbedaannya hanya di pengolahannya sama mengolahnya. Jadi yang paling tepat yang ini ya.
yang selaras. Cara membuang, memilah, dan mengulainya. Imbuhannya sama-sama me. Baik. Terakhir nomor 10. Ini ada beberapa pernyataan kalimat yang tidak hemat. Yang tidak hemat di sini terlihat yang ketiga ini ya. Sebagian besar daerah-daerah, sebagian besar daerah gitu aja ya. Karena sudah menunjukkan banyak. Baik, berarti 3. Selesai sudah 10 soal. Kita klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah. Setelah ini kita akan lanjut ke 3.8. Saya akan melanjutkan latihan soal 3.8 tentang kaidah kebahasaan, ejaan, dan tata kalimat pada pelatihan makalah best practice di Pintar Kemenak. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Dia datang ke pesta dengan pakaian yang sangat ini ya, elegan. Kata yang ejaannya yang paling tepat. C. Nomor 2. Identifikasi kesalahan pada penggunaan tanda baca dalam kalimat berikut ini. Apakah kamu akan pergi ke konser nanti malam? Apakah tidak? Ini kayak belibet ya, terlalu banyak apakah. Ini penggunaan tanda baca yang berlebihan kesalahannya. Baik, nomor 3. Manakah di antara opsi berikut yang merupakan kalimat majmuk bertingkat? Kalimat majmuk bertingkat itu ada induk kalimat, ada anak kalimat. Kita coba saat tugas selesai dia langsung pulang. Nomor 4. Perbaiki kesalahan pada kalimat berikut. Budi tidak suka sekali makan sayur, dia selalu menolaknya. Ini sekali sepertinya tidak perlu, sayur diganti sayuran yang paling tepat. Jadi Budi tidak suka makan sayuran, dia selalu menolaknya. Nomor 5. Apakah tenses yang digunakan dalam kalimat ini? Mereka sedang menonton film ketika gempa terjadi. Sedang ini biasanya continuous. Namun kita fokus ini ya, ketika gempa terjadi ini sudah lampau. Berarti lebih tepatnya adalah tensesnya pas. Nomor 6. Identifikasi kesalahan pada kalimat ini. Buku yang saya baca tadi malam sangat menarik sekali. Ini ada sangat, ada sekali. Harusnya dibuang salah satu. Berarti kesalahan ejaannya, nyoba ya. Nomor 7. Mana di antara opsi berikut yang merupakan kalimat pasif? Kalimat pasif ini yang dia imbuhan ditulis. Buku itu ditulis oleh penulis terkenal. Nomor 8. Identifikasi jenis kalimat pada contoh berikut. Ibu meminta kita untuk membantu membersihkan rumah. Ini kalimat imperatif atau perintah. Nomor 9. Identifikasi kesalahan pada kalimat ini. Dia suka sekali makan bakso. Harusnya koma karena rasanya enak sekali. Berarti kesalahannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Terakhir nomor 10. Identifikasi fungsi sintaksis dari kata dengan dalam kalimat ini. Dia pergi ke sekolah dengan membawa buku. Dengan di sini adalah keterangan. Baik, 10 soal selesai sudah, selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin? Langsung saja nomor 1. Berikut ini beberapa nama aplikasi. Ada Microsoft Word, Litmus, Kahoot, Mendeley, EndNote, Citavi, Mentimeter, BibTeX, Jotaro. Aplikasi yang tidak dapat digunakan untuk citasi adalah jelas ini Kahoot dan Mentimeter karena ini adalah aplikasi untuk membuat media. Soal selanjutnya nomor 2. Berikut ini urutan langkah membuat notasi sumber referensi menggunakan Mendeley yang tepat. Tadi sudah ada di materi, yaitu ini. Menekan tombol insert citation, go to Mendeley, memilih sumber, menekan tombol cite. Nomor 3. Menu references dalam Microsoft Word dapat digunakan sebagai aplikasi citasi seperti Mendeley. Perbedaan antara keduanya adalah ini ya, data sumber referensi di Mendeley dapat diunggah berupa file, sedangkan di Microsoft Word hanya dimasukkan datanya secara manual. Jadi keuntungan dari Mendeley selain bisa diunggah berupa file juga bisa online juga. Oke, lanjut nomor 4. Untuk membuat folder di Mendeley, maka menu utama yang dipilih adalah file.
Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Apabila Anda ingin memilih gaya penulisan sitasi, maka Anda harus memilih tombol yang ini ya, yang D. Di sini ada style, ada beberapa menu untuk font atau gaya penulisan. Jadi jawabannya D itu di bagian B. Baik, nomor 6. Apabila Anda sudah melakukan instalasi Mendeley, maka selanjutnya melakukan langkah aktivasi. Nomor 7. Untuk mengunduh Mendeley, Anda dapat menuliskan prompt di web browser dengan kata kunci, tadi di materi ada juga, yaitu mendeley.com. Nomor 8. Agar Anda dapat mengidentifikasi sumber referensi dengan mudah di Mendeley, maka sebaiknya melakukan manajemen file dengan cara membuat folder. Nomor 9. Mendeley adalah aplikasi sitasi yang banyak digunakan oleh para penulis. Sebelum digunakan Mendeley, harus disiapkan terlebih dahulu di komputer kita. Berikut ini langkah awal menyiapkan Mendeley yang benar. Ini ya, unduh aplikasi, kemudian install, lalu aktivasi aplikasi. Soal terakhir nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Apabila Anda ingin mengunggah sumber referensi yang tidak berbentuk file, jadi yang selain file, maka Anda menggunakan menu ini ya, add entry manually. Oke, 10 soal sudah selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah yakin? Alhamdulillah. Saya akan mengerjakan latihan 3.10. Saya akan melanjutkan latihan terakhir di pelatihan penyusunan makalah best practice di platform Bintang Kemenak, yaitu 3.10 tentang aplikasi membuat nomor halaman, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nomor 1. Apabila terjadi kekeliruan pada proses heading, maka untuk menghilangkan efek heading pada outline dapat menyorot atau highlight bagian yang keliru dan menekan fungsi titik-titik pada tool style. Oke, kita coba normal. Nomor 2. Daftar tabel dan daftar gambar dapat dibuat dengan cara otomatis. Langkah membuat daftar isi dan daftar tabel yang tepat adalah menekan tombol Table of Figure dialog, memberi caption pada tabel atau gambar, meletakkan kursor pada halaman daftar tabel atau gambar. Nomor 3. Pernyataan mengenai pembuatan daftar isi yang paling tepat adalah perubahan daftar isi dapat diperbarui dengan cara mengeditnya di daftar isi tersebut. Nomor 4. Toolbars Table of Contents terdapat pada menu bar Preferences. Nomor 5. Outline yang dibuat di Microsoft Word dapat dilihat dengan melihat navigasi. Memunculkan navigasi dapat dilihat pada menu utama, View. Nomor 6. Salah satu cara untuk membuat daftar isi otomatis adalah mengubah outline makalah ke dalam navigasi. Membuat navigasi dilakukan menggunakan toolbars, Style di menu Home. Nomor 7. Apabila ada kekeliruan pada daftar isi yang dibuat secara otomatis, maka yang harus dilakukan adalah mengedit kekeliruan pada daftar isi. Nomor 8. Ketika membuat navigasi, apabila judul bab diberi fungsi heading 1, maka subbab diberi heading 2. Nomor 9. Navigasi yang sudah dibuat dapat dilihat pada toolbars heading 1. Nomor 10. Daftar isi sebuah makalah dapat dibuat dengan mudah menggunakan fasilitas Table of Contents dalam Microsoft Word. Langkah pertama membuat daftar isi adalah membuat outline makalah ya. Ini membuat outline makalah, hampir terjebak dengan masalah ini. Baik, selesai sudah 10 soal, selesai ujian.
Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Anda lolos passing grade 70. Baik, selesai pelatihan. Rata-rata 93,4. Berikan review. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di pelatihan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.